Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bidan Nopi dari Curhat Bidan TV. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai kapankah waktu yang tepat ibu hamil memeriksakan kandungannya ke dokter. Tapi sebelum video ini dilanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terupdate lainnya. Dan jangan lupa ikuti sosial media kami lainnya yang tertera di kolom deskripsi. Serta kunjungi website kami di www.curhatbidan.com untuk informasi yang lebih lengkap dan untuk tanya jawab langsung dengan saya sendiri. Menantikan kehamilan memang selalu terasa mendebarkan. Apabila jika pemeriksaan dengan tes pack menunjukkan hasil yang positif, Anda mungkin merasa bahagia yang bercampur dengan rasa haru, cemas, ataupun takut. Saking mendebarkannya, ibu hamil terkadang bingung kapan saatnya yang tepat harus menjalani pemeriksaan kehamilan untuk pertama kalinya. Meski cukup akurat, hasil positif pada tes pack tidak bisa dijadikan satu-satunya penentu kehamilan. Anda tetap perlu memeriksakan kandungan untuk pertama kali guna memastikan kehamilan benar terjadi. Tujuan utama dari serangkaian pemeriksaan kehamilan adalah untuk menjaga kehamilan agar tetap sehat. Tak hanya untuk mengevaluasi kondisi ibu dan janin, pemeriksaan kehamilan juga penting untuk memantau tumbuh kembang janin. Selain itu, pemeriksaan USG oleh dokter dapat menilai keadaan janin, serta menentukan apakah kondisi kandungan cukup sehat untuk mendukung kehamilan. Hasil positif juga dapat muncul pada ibu yang baru saja mengalami keguguran atau sedang mengalami kehamilan ektopik. Pada kehamilan ektopik, perkembangan janin terjadi di luar rahim. Ini adalah kondisi darurat yang harus segera ditangani. Ada beberapa pemeriksaan yang akan dilakukan oleh dokter seperti tes darah. Pemeriksaan darah lengkap merupakan salah satu jenis tes darah yang rutin dilakukan oleh dokter ketika dilakukan pemeriksaan kehamilan. Selain pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan yang juga dilakukan dalam tes darah adalah yang pertama adalah tes golongan darah. Tes golongan darah dilakukan untuk mengetahui golongan darah dan resus pada ibu hamil, untuk mengantisipasi terjadinya perbedaan resus antara ibu hamil dengan janin. Yang kedua adalah tes hemoglobin. Hemoglobin atau Hb adalah protein zat kaya besi yang ditemukan di dalam sel darah merah. Hemoglobin memungkinkan sel darah merah untuk mendistribusikan oksigen ke dalam seluruh tubuh. Yang ketiga adalah tes gula darah. Tes gula darah adalah bagian dari pemeriksaan gula darah rutin. Pemeriksaan ini penting untuk mendeteksi yang beresiko diturunkan kepada janin, yang mengambil sampel cairan ketuban dan sampel darah janin. Tes ini dilakukan pada tes urin pada ibu hamil. Tujuannya adalah untuk mendeteksi apakah ibu hamil mengalami gangguan tertentu, seperti preeklamsia, infeksi saluran kemih, atau diabetes. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan USG. Pemeriksaan USG dilakukan setidaknya 3 kali selama masa kehamilan, yaitu trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Dampak yang bisa terjadi jika ibu hamil terlambat memeriksakan kehamilan. Pemeriksaan kehamilan sebaiknya dilakukan sedini mungkin, yaitu sejak pertama kali Anda curiga mengalami kehamilan. Jika bunda terlambat menjalani pemeriksaan kehamilan, ada beberapa dampak yang bisa terjadi. Misalnya, bunda terlambat mendapatkan vitamin untuk mendukung pertumbuhan janin pada awal masa kehamilan. Jika kondisi janin lemah, bunda terlambat mendapatkan obat penguat kandungan sehingga perkembangan janin akan terhambat. Jika kehamilan terjadi di luar rahim atau kehamilan ektopik, kondisi ini adalah kondisi darurat yang dapat membahayakan nyawa bunda. Nah, itulah tadi informasi mengenai kapan waktu yang tepat ibu hamil memeriksakan kandungannya ke dokter. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk Anda dan orang-orang sekitar Anda lainnya. Terima kasih sudah mengikuti video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Besar harapan kami mampu memberikan informasi kesehatan yang bermanfaat bagi keluarga Indonesia yang sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.